Halo. Halo. Suara gue kedengeran nggak? Yes, kedengeran jelas. Suara gue kedengeran jelas kan? Kedengeran. Gue tadi baru introduksi sih. Kalau kemarin kan kita memang cerita soal pertemuan pertama kita dengan objek afeksi kita kan. Gue cerita soal Nepal sama lo. Lo soal Paris, You're in Love lah. Dan waktu itu sebagian besar persepsi kita soal mereka kan masih fantasi ya. Terus masih banyak meromantisasi hubungan. Kalau di episode ini kita akan bahas kejadian saat akhirnya kita ketemu lagi ya dengan objek afeksi Summer Love kami. Orangnya masih sama kan oknumnya dengan yang kita ceritain kemarin. Tentunya kalau di pertemuan kedua ada realita-realita ya yang mulai terlihat. Kalau tapi kesan gue saat orang ngomongin realitas sepertinya nggak sesuatu yang tidak sebagus fantasi. Kayak back to reality itu bukan sesuatu hal yang biasa dirayakan, padahal sebenarnya kan bisa aja justru kita makin kagum sama dia, ya nggak sih? Yoi. Iya, kita mau nunggu lama lagi atau langsung aja nih? Ini kan apa kamera lo katanya tolong naikin dikit muka lo kepotong. Kelihatan nggak sih? Iya. Gue bagus-bagus aja sih. Kelihatan. Sama ini Ran, tolong ketik di komen Summer Love the Reality, terus ditekan lama, ditahan lama, terus pin. Anjrit, gue ketahuan gapteknya ya. Summer Love the Reality. Terus diapain? Terus ditekan lama, pin komen, jadi ada pilihan pin komen gitu. Jadi ditekan lama, coba ditekan lama. Di komen lo di tab lama, ada pilihannya nggak? Pin komen gitu. Nggak ada. Di tab lama, atau klik kanan juga nggak ada. Ya udahlah ya. Ya kayaknya gue nggak bakat ya jadi host. Udah gue pin lama nggak ada coy. Cuma ada pilihannya post doang. Ya udah lah ya. Ya post dulu, klik dulu, post dulu. Oh gitu. Dulu. Post dulu. Okay. Ya, lu sambil ini deh. Tujuan episode kali ini apa? Oh ya, jadi kemarin kan bahas gimana kita ketemuan sama apa ya istilahnya tadi istilah lo objek affection ya, objek afeksi. Jadi orang yang jadi objek afeksi perasaan kita segala macam. Dan kemarin tuh kayak berhasil nggak sih si Summer Love ini kalau kita ketemu sama traveling, apakah pas balik itu akan bisa berlanjut atau enggak gitu. Nah di episode kedua ini kita jadi ngebahas kayak realitanya gimana kalau misalnya kalau kita udah balik ke negara masing-masing atau enggak ketemuan di satu tempat A, B atau C, A negara dia, B negara kita, atau C tengah-tengah, realitanya gimana, akankah bisa berjalan atau enggak gitu. Ada realita mulai terlihat karena mereka kan kembali ke elemennya masing-masing. Dalam artian kalau kita Summer Love tuh kayak masih the best of ourselves, fantasi apa segala macam, tapi kalau udah di tempat sendiri atau di tempat kerja di tengah-tengah, pasti realita pekerjaan apa segala macam mulai kelihatan, mulai muncul, dan itulah realita konflik segala macam. Nah jadi tujuan episode ini tuh biar ngebantu teman-teman yang di sini udah nonton untuk ngelihat situasi berdasarkan real evidence soal apa sih faktor-faktor penghambatnya, apa sih faktor-faktor pendukungnya di hubungan kalian yang emang mau maju, mau lanjut gitu. Jadi supaya nggak blind love aja, nggak cinta buta aja gitu, dan nggak mengabaikan hal yang cocok atau hal yang buruk gitu. Tapi juga nggak nyerah gitu aja, karena sebenarnya bisa diusahain ya Summer Love ini ya ternyata ya. Sama tujuannya juga ngasih referensi soal menyikapi Summer Love, karena setelah diskusi kita berdua sendiri, diskusi lebih lanjut, ternyata gue sama lo tuh sangat berbeda ya menyikapi Summer Love-nya.
Ya. Terus mau recap soal kesimpulan episode kemarin dulu sekilas, mungkin karena ada beberapa yang nggak nonton ya. Ya, jadi kalau kemarin yang nonton bisa dengerin di Potluck Podcast atau di YouTube Cinta to Bisnis ya, Ren ya? Ya, Gue belum upload. Nah, recap aja soal yang kemarin Summer Love Can It Work itu, it work gitu, it can work bisa kalau kita punya modalnya. Kita punya modal, kita punya uang dan waktu untuk pergi ke tempat dia atau bersedia pindah atau ketemu di tengah-tengah. Dan soal kemungkinan kesediaan pindah ini ditanya dari awal banget pas ketemuan itu, apakah mereka dia atau kita yang bersedia untuk pindah gitu. Kalau dia masih student atau keluarga yang kurang yang nggak tajir gitu ya, lebih kecil kemungkinan dia akan untuk LDR untuk orang yang bahkan baru dikenal sekejap gitu. Sama kalau boleh gue tambahin, orang-orang di sekitar kita lumayan ngaruh, karena gue mungkin orang yang lebih percaya kalau Summer Love itu berhasil, soalnya tante gue sendiri dan best friend gue yang deket banget sama gue, mereka itu sekarang nikah sama Summer Love-nya, dan hubungan mereka tuh lucu. Kayak udah tante gue tuh udah bertahun-tahun nikah, masih lucu lah sama om gue itu, masih sangat in love with each other. Jadi karena ada referensi itu sih gue lebih yakin gitu. Ngomong-ngomong, Timo mungkin bisa jelasin dulu background profesional lo, karena kemarin kita belum sempat ya, dan biasanya kan yang dikenalin kalau di Cinta Itu Bisnis gue atau Dela ya kita lihat gitu. Mungkin lo cerita dulu background lo apa? Jadi gue menemani Rena dan Dela ini psikolog. Kalau gue film programmer. Film programmer itu bukan IT ya. Jadi gue sama sekali bukan orang IT aja, meskipun juga programmer, tapi gue bertugas untuk memprogram jadwal atau film-film yang tayang di bioskop. Jadi gue kerja di salah satu bioskop swasta di Indonesia. Ya bioskop memang swasta lah ya. Jadi itu kerjaan gue adalah untuk mengkurasi film-film apa yang bakal laku apa segala macam, dan untuk menentuin jadwal tayangnya segala macam, tentuin turun kapan filmnya laku gimana, sama untuk milih film sesuai pasar. Jadi kalau pasarnya Jakarta, Bekasi, Tangerang, pasti mereka punya selera masing-masing, jadi kita juga pilihin filmnya sesuai dengan selera masyarakat juga. Jadi gue harus nonton banyak film untuk tahu gitu sih. Oke. Lu juga sebenarnya satunya psikologi kan? Dengan... Oh iya betul, gue satu psikologi juga, satu kampus sama Rena Lela di Atma Jaya. Cuman bedanya si Timo pas di akhir semester Betul. Jadi psikologi sosial itu beda dengan psikologi klinis. Kalau psikologi klinis itu hanya fokus ke satu individu gitu ya. Kalau psikologi sosial fokusnya ke masyarakat, ke banyak orang. Jadi kita tentuin program atau intervensi apa yang cocok untuk sekelompok orang. Jadi sebenarnya kalau agak maksa agak cocok juga sih dengan kerjaan gue, karena gue harus nentuin film mana yang cocok untuk si sekelompok orang ini yang punya taste yang mirip-mirip gitu. Oke, mungkin dari observasi lo soal film-film yang ada ya, karena film itu kan sebenarnya juga berdasarkan entah khayalan atau mungkin observasi si pembuatnya juga. Kalau apa sih observasi lo soal film-film Summer Love itu sendiri, gimana sih view lo soal realita? Jadi realita dan realitanya. Yes. Kalau kita kemarin pakai film Before Trilogy buat jadi base referensi kita, itu menurut gue sangat menggambarkan sekali, karena menurut gue Before Trilogy itu Before Sunrise, Before Sunset, dan Before Midnight sama-sama rentang 9 tahun, dan menurut gue 3 ini tuh kayak menggambarkan kehidupan percintaan yang sebenarnya, the good, the bad, and the ugly. The good-nya si Before Sunrise, Before Sunset-nya the bad, the ugly Before Midnight, karena mereka konfliknya gede kan di Before Sunset segala macam. Nah, Before Sunrise, of course, the good itu momen ketemuan yang berbunga-bunga, honeymoon period bisa dibilang kayak gitu, bla bla bla. Kemudian Before Sunset itu the bad-nya, dalam arti udah ada realita nih selama 9 tahun berjalan, udah ada realita hidup, Jessie-nya nikah, si Selene-nya masih gitu-gitu aja dan segala macamnya, udah honeymoon period udah kepapah sedikit gitu ya.
Kemudian masuk ke Before Midnight yang akhirnya mereka menikah dan punya anak. Baru deh tuh realita hubungan selama 9 tahun ke belakang, mereka berdua bareng-bareng menjalani kehidupan pernikahan yang pastilah masalahnya kayak wajar banget, pasti ada bosan, ada hilang rasa segala macam. Makanya di Before Midnight kita lebih ngelihat banyak konflik, banyak pembicara-pembicara tentang kehidupan yang emang udah ugly di umur mereka juga gitu. Ada midlife crisis dan segala macamnya. Nah ini juga kayak kalau mau lihat film lain yang lebih populer, ada Titanic, Jack and Rose, mereka ketemu pas lagi traveling di kapal gitu ya. Dan ya gitu sih filmnya. Ya betul. Dan kalau misalnya nih si Jack and Rose ini selamat gitu ya dari Titanic, kemudian bisa hidup ya di New York, apa bisa gitu ya, meskipun si Rose masih punya passion segitu besarnya, apa masih bisa mereka jalan bareng? Karena bisa aja cerai juga gitu kan, kayak si Before Midnight yang akhirnya berantem juga gitu, karena ketemunya aja bentar, jadi kayak ya pasti terkenang-kenang si Summer Love masih lihat bagus-bagusnya doang ya. Lihat bagus-bagusnya doang, belum ketemu realitanya gitu. Nah terus gue tuh kemarin baru ngelarin series di Netflix, judulnya Spinning Out tuh tentang nyamain kayak Scolo Delario yang main Maze Runner, tentang dia atlet skating. Tapi yang gue mau cerita bukan si Kaya Scolario, tapi pelatihnya dia orang Rusia. Video kelar dan ini baru si karakternya baru muncul dibahas di episode terakhir gitu, dan gue cukup ini banget lah ya, cukup tersentuh banget karena si pelatih Rusia ini ternyata ceritanya dia itu cewek. Dia dulu karena masih di Uni Soviet, masuk tim Olimpiade segala macam, ketemu sama teammate-nya cewek, saling suka, tapi karena masih keras banget di negara komunis segala macam, jadi mereka harus pura-pura lah ya, harus menekan perasaan itu. Padahal masih berbunga-bunga tuh selama di Olimpiade di Uni Soviet. Nah, tapi si teammate-nya ini akhirnya nikah dan punya anak. Terus mereka pisah baik-baik ini good terms gitu. Nah, kemudian 40 tahun kemudian di masa sekarang, si pelatihnya udah gender, si teammate-nya udah gender juga, udah punya anak segala macam. Terus mereka ketemu di Facebook. Terus si pelatihnya ini mau ngajak ketemuan di Facebook, aja kita ketemuan, minta apa kecap segala macam, bla bla bla. Terus dijawab sama yang enggak. 40 tahun kemudian ya. 40 tahun kemudian ngobrol-ngobrol di Facebook, diajak ketemuan, si teammate-nya bilang nggak mau. Ditanya kenapa alasannya. To avoid disappointment and to preserve the good memory. Jadi kayak anjing, gue kayak mikirin kenapa harus disappoint gitu. Ternyata kalau gue pikir ya, kalau ketemu terus perasaannya sparknya nggak muncul apa segala macam, memori indah 40 tahun yang lalu jadi rusak gitu. Jadi kayak malah jadi ada kecewa dan segala macam. Jadi si teammate ini memilih untuk mempreserve si memori 40 tahun lalu, memori Summer Love 40 tahun lalu yang masih dia bawa sampai sekarang, dan nggak merusak itu dengan apapun gitu. Jadi itu kayak wow, ternyata kan gue nih yang nyimpen kenangan Summer Love gue dalam bola transparan, terus gue gantung di langit-langit buat penerangan gitu, kayak wow. Nah, gimana tuh menurut lo tuh? Ya lo soalnya emang nge-treat Summer Love seperti itu kan, lo emang gak melanjutkan supaya lo belum kecewa dengan hubungan kalian, ya gak sih? Lo sama si Oknum M itu kan. Nah kalau gue emang gak bisa gitu ya, soalnya gue tuh orang yang prinsipnya lumayan bapak-bapak. Jadi lebih baik kecewa karena membeli daripada karena tidak membeli. Dan apa ya, kenapa sih sebenarnya di awal lo udah menentukan bahwa itu kalau diterusin itu pasti mengecewakan? Kenapa kayak gitu? Karena sebenarnya kan bisa aja justru malah akhirnya lebih baik daripada fantasi lo gitu loh. Paham gak maksud gue? Kayak kenapa dia udah memutuskan, kayak misalnya si teammate itu yang sama si pelatihnya, kalau ditemuin itu akan merusak segalanya, padahal bisa aja itu malah menjadi lebih baik gitu. Itu menurut gue. Kalau menurut lo kenapa sih gitu? Karena kalau gue denger dari cerita lo kan pas lo pisah sama si Mawar itu lo menangis ya coy. Lo mati. Ya. Enggak, gue gak mati. Lo? Oh. Nggak, lo sampai nangis gitu. Lo tuh sampai nangis. Terus sebenarnya dia juga berkena sama lo. Kayak kenapa gitu? Kenapa lo nggak mengejar itu? Karena mungkin gue udah sadar duluan di awal dengan realita gue bahwa gue nggak mau ngeluarin effort
segitunya gitu. Realita tuh internal sama eksternal, dengan modal gue apa segala macam, gue nggak berasa mampu untuk menjalani si hubungan LDR ini. Ya kayak bisnis aja gitu kan, kayak untuk menghasilkan barang dan jasa sebaik-baiknya dengan modal kecilnya gitu. Kalau gue bisa dapat relationship yang sama dan lebih long term di Jakarta, satu kota, kenapa gue harus Jakarta Berlin gitu, kayak ya ngapain sejauh kan, kata lo cinta tuh bisnis, gimana sih? Ini sebenarnya kalau di versi ori Cinta di Bisnis, momen di mana Timo akan disetrum pakai raket ya, nonton YouTube-nya. Anyway, ya point of view lo sebenarnya masuk akal, cuman buat gue kan capital di relationship bukan cuan aja, keseimbangannya itu antara attraction dan kemungkinan ditolak. Jadi itu sebenarnya teorinya social psychologist namanya Baumeister, keluarnya tahun 2005. Jadi seseorang itu menentukan siapa yang dia mau kejar tergantung attraction-nya, tapi dalam prosesnya akan berusaha menghindari kemungkinan ditolak sebisa mungkin. Jadi kayak kalau disambungin sama prinsip ekonomi itu kayak menghasilkan barang dan jasa sebaik-baiknya dengan biaya sekecil-kecilnya gitu, dan biaya sekecilnya ini sebenarnya adalah kemungkinan ditolaknya itu. Kayak misalnya nih, gue tertarik banget sama travel, tapi meski level ketertarikan gue tinggi banget, karena kemungkinan ditolaknya juga hampir absolut, gue gak akan mengejar dia gitu. Nah, cuman kalau sama si Summer Love gue kemarin itu kan ketertarikan gue besar ya, karena juga di boost sama pengalamannya. Maka gue itu sebenarnya melihat bahwa perilaku dia untuk tidak mempersu gue itu gue anggap sebagai rejection, dan gue kan nggak mau hal itu kan. Jadinya mungkin gue lebih gue mau ada effort lebih gitu untuk nggak menyerah gitu. Oke. Nah, dengan lo ada effort lebih dan nggak menyerah, ini menarik banget nih. Tapi gimana dengan pengalaman lo? Kan kemarin lo bilang kalau pas ketemu di Nepal pertama kali sama si Oknum Ho ini, habis itu lo ketemuan kedua kan, gimana nih effort hasil dari effort lo? Gue penasaran banget. Ending lo udah tahu endingnya, cuman detailnya kali ya kenapa itu international. Jadi di Nepal itu gue sebut namanya Owen aja ya, daripada Oknum aja lah. Jadi gue ketemu lagi nih, itu bukan nama aslinya. Gue ketemu lagi setahun kemudian. Gue ketemunya tuh setahun kemudian. Jadi dia tuh orang Praha. Jadi tinggal di Praha, dan sebenarnya sih sejak bisa di Nepal dia mau suka ngajak gue ke Praha kayak berkunjung. Cuman kan gue gengsi dong, masa gue yang nyamperin ke Praha. Nah, cuman ya udah akhirnya kadang-kadang nyalimuan, tapi belum pernah ketemuan lagi, sampai suatu hari dia ngontak gue dan ngajak gue ke Jepang. Di saat itu dia lagi magang di Jepang. Pas dia ngontak gue itu dia udah magang 3 bulan, dan dia kayak nawarin, udah lo kesini aja, nanti nginepnya di tempat dia aja. Jadi apartemen dia tuh ada housemate-nya juga. Sebenarnya kan di situ gue udah berusaha ngerem khayalan gue ya, bahwa dia memang dia melihat nih Natali kasih dengan gue. Dan gue cukup aware, karena gimana, gue tahu sih distorsi realita orang di situasi seperti ini tuh kayak ada orang sekali nge-WA, sekali ngompak dia udah mikir, nih orang mau balikan atau kayak demen sama gue atau gimana, tapi mengabaikan sekian bulan dia nggak ngontak atau ya pokoknya evidence negatifnya tuh nggak diperhitungkan, dan gue sih gak memperhitungkan itu mau. Jadi gue pikir gue aman lah dari segala ekspektasi yang ketinggian gitu, dan gue juga realize bahwa dia baru ngajak gue tuh setelah 3 bulan dia di Jepang. Jadi dan gue merasionalisasi sebenarnya kayak ya udahlah kan ketemunya di Jepang, jadi kayak ketemu di tengah, jadi gue nggak ngejar dia banget gitu, which is sebenarnya not 100% true, karena dia kan memang lagi perlu ya di Jepang gitu. Tapi, sih. Kalau dia minta ketemu di tengah, menurut gue tuh kalau di psikologi itu namanya the door in the face. Door in the face itu kayak teknik untuk mendapatkan keinginan tentang sesuatu, orang itu akan minta yang besar dulu gitu ya. Kemudian orangnya akan nolak gitu, karena kan gede banget. Tapi kemudian
dia akan minta permintaan kedua diturunin yang lebih realistis. Jadi orang yang diminta kayak udah jadi nggak enak ya, tadi gede nggak bisa, terus yang sekarang yang lebih realistis malah bisa, jadi kayak lebih realistis, lebih kemungkinan. Jadi kayak istilahnya gue mau jodoran dulu, kayak gue minjem duit dari lo dong Ren, 10 juta kegedean buat lo, tapi kayak ya udahlah kalau nggak ada 10 juta, 7 juta aja, ada kan 10 juta lah, lo pasti akan. Jadi itu kayak lo kalau jadi judgement lo tuh jadi cacat karena perbandingan lo itu harusnya antara nyamperin dia ke Jepang atau dia nyamperin lo gitu. Tapi harusnya kayak gitu, antara nyamperin dia atau anterin dia ke Jepang atau dia nyamperin lo ke Jakarta. Tapi karena si pakai teknik si Door in the Face ini, jadi perbandingan lo lakukan adalah antara lo nyamperin dia ke Jepang atau nyamperin dia ke Praha. Jadi kayak ke Jepang sama ke Praha jelas lebih dekat ke Jepang, lebih murah ke Jepang. Jadi kayak gitu sih. Iya, gue jadi mengalami distorsi itu karena compare ke Praha tuh mendingan ke Jepang kan, tapi gue nggak compare kalau kenapa nggak dia nyamperin gue waktu itu. Ini udah satu insight ya buat kalian yang lihat gitu, soal melihat realita gitu, jangan kena distorsi sih di Door in the Face ini. Ya, sebenarnya karena juga nggak apa-apa ya, cuman itulah yang terjadi dengan gue. Nah, gue pun juga sebenarnya merasionalisasi bahwa gue tuh ke Jepang bukan karena dia, karena gue emang suka dengan Jepang dan kayak kapan lagi bisa gratis, karena Jepang kan biaya hidupnya mahal. Itu gue gue meyakinkan diri gue bahwa gue tuh sebenarnya ke Jepang karena gue emang pengen ke Jepang, bukan karena mau ketemu dia gitu. Itu justifikasi lo denial. Iya, gue emang denial. Ya, emang denial gitu. Terus dan ini tuh dampaknya lumayan jelek tuh buat gue ntarnya. Jadi kita fast forward ya sampai gue akhirnya ketemu dia. Ini setahun setelahnya gue akhirnya ketemu dia. Pas ketemu dia tuh chemistry-nya gede banget, masih ya sekarang udah setahun ya, lama kan, dan kayak restart lagi. Cuman bedanya sekarang gue melihat dia di elemen dia karena dia kan kerja, terus gue lihat dia bisa berinteraksi dengan circle-nya dan gue dikenalin juga sama teman-temannya, dan gue masih mengalami momen lucu karena gue waktu itu ke Yokohama sama dia, terus nggak sengaja ya intinya gue jadi harus main iklan taksi di Yokohama gitu, random, karena waktu itu talentnya orang India. Gue ada mau di video taksi orang Jepang, gue tuh dibayar 50.000, lumayan kan, 50.000 buat gue gitu. Jadi kan very cute ya, gue masih mengalami that cuteness with him gitu. Terus dan gue sama dia tuh sebenarnya kalau going kiss itu nggak jauh, nggak nyampe base 2 tuh di tahap itu, karena gue juga kayak belum, karena conversation kita meskipun di Nepal itu ada apa-apa, tapi conversation kita soal Jepang itu masih as a friend. Jadi gue juga mungkin, dan waktu itu gue masih di umur 20-an, gue masih lebih gengsi gitu untuk kayak bersikap asertif gitu. Nah, udah dengan kelucuan itu, terus anyway, kan dia ada housemate ya, terus gue tuh sebenarnya tidurnya tuh kayak ditatami gitu. Suatu hari pokoknya gue lagi ngobrol sama housemate-nya, tiba-tiba terus gue masuk kamarnya, terus dia bilang kayak gini, lo bisa diem gak sih, gue ini lagi nelfon cewek gue dan dia gak mau tahu lo ada. Gue tuh langsung itu anjrit banget sih, Mak. Dan yang lebih tai lagi, ternyata dia tuh udah punya cewek sejak Nepal, Mo. Sejak Nepal. Itu kayak, gue, itu shit banget. Karena, itu benar sih, itu merusak kenangan gue soal Nepal. Tapi gue sangat kagum sih dengan how I handle myself that time ya. Itu gue bisa loh, gue nahan nangis, gue cool, calm, collected gitu. Meskipun di dalam gue udah gempa bumi banget. Terus gue waktu itu emang curhat. Untungnya teman-teman gue banyak yang psikolog ya. Gue curhat sama Dela, gue curhat sama teman-teman gue. Dan Dela ya, dia langsung, itu udah sampah banget sih, Ren. Kalau gue jadi lo, gue cabut. Dan benar, gue besoknya gue cabut hari itu. Besokannya gue langsung cabut, karena itu kejadiannya malam. Gue cabut.
gue langsung tinggal di gue langsung bikin kamar di Hilton coy, karena gue merasa ya udahlah, I deserve this. Gue swipingan, I need rebound. Terus itu tapi dan itu tuh kayak di seminggu pertama mau, jadi kayak gue masih ada seminggu lagi di Jepang, dan temen gue sampai bilang lo rela di Jepang sampai bisa sedih di Jepang ya, you know Jepang ya, it's an amazing country, di Tokyo lagi. Terus kayak lo rela gara-gara apa namanya, gara-gara bocah satu ini lo sampai kayak gini gitu. Terus terus akhirnya sih gue ke Kyoto, bla bla bla. Terus tadinya gue tuh udah mau pulang, karena maksudnya udahlah kayak mungkin gue mulai bisa menerima bahwa emang gue ke situ buat dia, dan karena dia itu nggak berhasil ya udah gue pulang aja. Gue udah mau pulang, dan teman-teman gue banyak yang lumayan baik hati sih, kayak ada yang sampai mau beliin gue tiket, ada yang sampai nyariin gue tiket. Tapi kayak akhirnya ya gue memutuskan untuk keep journey going on. Lalu kan suka kayak gitu kan, kayak yang penting journey-nya harus diselesain dulu gitu. Terus sampai akhirnya gue kayak kadang kan lu butuh closure dan lo harus mencari closure itu sendiri jika lo nggak punya kesempatan untuk mengkonfrontasi orang itu kan. Dan saat itu gue nganggep ya gue masih satu kota, gue punya kesempatan untuk mengkonfrontasi dia. Akhirnya dia gue konfront sih, Mbak. Gue konfront kayak, karena masalahnya bukan dia kampret aja, tapi menurut gue dia kampret sama gue sih, karena dia berhubungan dengan gue tidak dengan konsen ceweknya, karena otherwise dia nggak akan takut ketahuan kan. Dan itu kondisinya ada cewek di tempat dia loh, dengan kondisi ada housemate-nya. Terus the way he addressed it gitu, kayak caranya dia tuh agak rude menurut gue gitu. Terus akhirnya gue address itu, dan gue paling gak respect sih sama cowok yang kayak lu udah sort of cheating tapi terus lo sort of menyalahkan cewek lo gitu, kayak cewek lo mungkin tidak bisa memberikan kayak lo tahu kan, menjustifikasi keselingkuhannya dia itu. Dan gue sih waktu itu, dan dia memang confess perasaannya ke gue gitu, dan bahwa dia seneng banget, dia over the moon gue datang bla 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 bla, cuman nggak bisa, dia memang tidak melihat kalau dia sama gue karena jarak sih basically. Cuman pas ketemu lagi tuh dia he's very happy bla bla bla. Terus gue ngomong gini sih, I cannot do that to your girlfriend gitu, karena gue nggak suka sih fakta bahwa kayak cowok tuh kayak bromance kayak saling respect cowok lain, tapi women tuh harus each other. Dan gue nggak mau, terserah apapun justifikasi lo, tapi lo tuh nggak dapat konstan cewek lo, and I'm not going to do that to other women gitu. Terus ya udah gitu. Terus ada sih salah satu kata-kata teman gue yang bilang bahwa ya bagus lah Ren, lo tahu sekarang kalau kualitasnya dia tuh cuma segitu gitu. Terus dia tuh nggak sebagus fantasi lo gitu, karena memang orang ini tuh berprestasi banget, sangat. Yang membuat gue juga sulit adalah banyak hal yang ya dia tuh pinter banget, terus kayak nyambung ngomongnya bla bla bla, dan gue merasa gue udah kehilangan cowok yang potensial. Tapi temen gue itu yang balikin gue ke realita bahwa realitanya dia nggak sehebat itu Ren, kualitasnya dia tuh gitu. Kualitas dia tuh ya begitu. He's not your Jessie, he's not Jessie gitu. Terus itu sih yang lumayan membantu gue akhirnya walk away. Dan itu susah sebenarnya untuk walk away dari fantasi lo sih gitu. Dan ya udah, pas gue sebenarnya pulangnya baik-baik sih, jadi gue nggak yang teriak-teriakan marah-marah gitu, enggak. Gue cuman jelasin aja kekecewaan gue di mana. Dan ini sih karena saat gue ke Jepang juga ya, selain gue denial juga, I don't know what I'm saying yes to gitu. He's not being fair gitu terhadap situasinya dia kan selama ini dan ini juga ya, tapi gue juga kepikiran kenapa gue nggak menanyakan itu di awal. Dan buat kalian-kalian yang mengalami summer love, nggak usah gengsi, tanya aja di depan lo tuh ada cewek atau enggak, lo tuh single atau enggak.
Karena ini juga kayak ceritanya si Selin sama Jessie ya, setelah mereka pas sudah malam baru kan akhirnya kayak, by the way lo sebenarnya punya cewek gak sih? Kayak lo ingat gak sih waktu si Jessie sama Selin tuh main pinball ya, kayak mereka bahkan baru membahas itu di akhir interaksi setelah mereka kayak di sort of dating. Itu kayak apa ya, for the sake of keetisan kayaknya tuh perlu lo tanya di awal sih. Gitu sih, itu sih. Nah terus akhirnya sih endingnya seperti itu, dan gue nggak pernah kontakkan lagi sama dia, paling happy birthday aja gitu. Dan nah habis si Owen itu pernah sih gue kejadian lagi sama dia, lebih nggak setai itu ceritanya, tapi memang ya klise lah, passionnya berbalas dan gue yakin banget dia punya strong feeling ke gue, tapi nggak berbalas soal willingness to some effort di long distance-nya. Dan itu yang waktu itu mungkin kenapa gue agak bias ya kalau ya, karena waktu awal gue denger curhatan lo tuh kan sebenarnya nggak bertepuk sebelah tangan ya sama si Mawar, kayak lo udah nggak self random di awal gitu, ya kan? Dan gue menganggap lo mungkin kayak kenapa lo menyanyikan sesuatu gitu, tapi saat itu mungkin sesuatu itu adalah hal yang gue inginkan gitu. Tapi gimana? Beda karena emang dari awal gue niatnya nggak mau beli, istilahnya gue ke mall, gue niatnya mau window shopping doang, window shopping yang positif lah ya, karena gue cuma kayak apa ya, kalau misalnya gue beli kebanyakan, habis itu gue nggak makan, ya sisi aja kayak gue traveling, gue keluar negeri segala macam, gue cuma bisa bawa bagasi 20 kilo, tapi gue beli buku banyak gitu ya, atau kemudian nggak bisa dibawa. Ya buat apa? Karena gue tahu bukan itu yang gue butuhkan dari awal, makanya dari awal gue nggak mau beli. Iya. Dan emang ini juga sih kayaknya waktu itu treatment gue terhadap cerita lo tuh juga kayak kompensasi atas kegagalan gue gitu. Kayak it doesn't work with me, at least it could work with you gitu. Meskipun apa ya, persepsi what works and what not-nya beda ya antara gue sama lo kan sebenarnya. Dan ini tuh kayak apa ya yang terjadi, dan maksudnya buat yang nggak tahu cerita di balik layar, gue tuh lumayan kayak mempertanyakan Timo gitu, kenapa lo nggak ngejar dia aja sih, kenapa lo nggak ngejar dia aja gitu, kayak you think kenapa lo nggak ngejar dia, kenapa? Pokoknya gue sering banget mendorong Timo untuk mengejar cewek ini gitu, kayak karena apa ya, kayak orang tua ke anak gitu loh, kayak kompensasi atas ya bukan gagal ya, tapi kompensasi atas cerita apa sih bilangnya ya gitu deh pokoknya, kompensasi atas ketidaksesuaian ekspektasi gue, dan gue akhirnya memang melimpahkan ke si Timo gitu. Tapi akhirnya kalau lu sendiri tuh lu sempat ketemu lagi nggak sih sama si oknum Mawar itu? Ketemu lagi dan gue nyamperin ke kota kelahiran dia, ke rumah dia yang sama si bapak ibunya itu, bapak ibu adik-adiknya segala macam gitu. Tapi kalau cerita gue sama si Mawar ini emang dari awal ya kayak tadi gue bilang ya, gue mau ke mall, gue cuma mau shopping doang, gue gak mau beli bawa barang pulang gitu. Gue dari awal gue udah memproklamirkan bahwa ini tetap namanya ya self zone ya, kita teman aja, kita nggak bakal bisa ngapain selanjutnya, kita nikmatin aja yang si ketemuan yang pada kali ini ya. Tapi itu juga bilangnya di tengah-tengah sih, bukan di awal-awal banget, yang untuk kemudian kan setelah dapat chemistry-nya gitu, dapat chemistry apa segala macam, makin deket, kemudian gue jadi makin sadar, wah ini chemistry enak banget nih, kayak gue mungkin emang jarang nemu ini di Indonesia, tapi ini udah enak banget, nyaman banget. Terus gue harus kasih batasan, gue self friendzone diri gue sendiri, bilang sama dia kita temenan aja. Itu sebenarnya kayak apa ya, kayak gue bukan GR bahwa dia pasti akan suka sama gue apa segala macam, tapi lebih bukan ngasih tahu ke diri gue sendiri bahwa mau lu nggak bisa ngadain ini lu nggak akan bisa buat LDR segala macam, lu cuma bisa di sini doang sama dia, jadi lu nggak usah ngarep lah. Itu kayak gue ngomong ke diri gue sendiri loh, lu nggak usah ngarep, lu nggak usah ngapa-ngapain, pokoknya lu temenan sama dia, nikmatin aja waktu ini. Kayak karena gue sadar sebenarnya gue kan tipikal orang yang bucin juga ya, bucin plus romantis gitu ya, kayak ada sisi kayak lo juga gitu ya. Gue pengen
ini berhasil apa segala macam, tapi gue sadar bahwa ini nggak mungkin gitu. Jadi makanya itu self friendzone itu untuk mengekang ekspektasi dan fantasi diri gue ke diri gue sendiri sih. Jadi gue memberi batasan itu buat dia, tapi lebih baik buat diri gue sendiri. Tapi tuh gue ada tiga kata sih buat lo semua. Itu self fulfilling prophecy. Lo tau kan teori itu, self fulfilling prophecy, bahwa keyakinan bahwa lo nggak mungkin sama cewek ini membuat lo jadinya lebih fokus sama hal-hal yang bisa menghambat kalian jadian daripada hal-hal positif yang hal mendukung yang sebenarnya mungkin ada, jadi lo abaikan gitu. Itu kayak law of attraction ya, mistis gitu ya. bukan mistis, tapi itu emang sebuah formula gitu. Ekspektasi seseorang terhadap suatu hasil memang akan membentuk perilakunya sesuai dengan ekspektasinya, dan ujung-ujungnya si cewek itu juga akan mengikuti perilaku lo. Kayak gini loh, maksudnya lo coba imagine ya, gue cewek nih, terus gue summerlock lah sama orang cowok, terus tiba-tiba cowok itu ngomong gitu kayak, sorry ya, kayak kita maksudnya gue set ekspektasi di awal kita kayaknya temenan aja gitu. Ya gue sebagai cewek gue pasti akan punya pride untuk mengiyakan permintaan lo lah, mau kayak, ngerti gak sih? Kayak kan si Selim pun di Before Sunrise awalnya nggak bilang kalau dia mau ketemu lagi karena dia memang takut si Jessie-nya nggak mau. Dan ya maksud gue, I imagine kalau gue jadi timur itu dan lu ngomong begitu sama gue pasti akan ngeiyain gitu. Meskipun gue sebenarnya pengen, gue akan ngeiyain gitu loh. Ngerti gak sih? Tapi apa ya, gue penasaran sih, karena si Mawar ini kan ngeiyain lo gitu ya waktu itu. Kalau memang akhirnya si Mawar itu confess duluan dan dia bilang, kok gue mau kita ngelanjutin hubungan ini gitu, lo sebenarnya kan gimana sih kalau dia inisiatif duluan gitu? Kalau misalnya dia mau ngejalanin itu ya gimana ya, gue bingung juga karena emang bener-bener secara mentally, physically, psychologically gue emang nggak menyiapkan buat itu. Gue nggak menyiapkan untuk dapat pasangan baru pas gue traveling gitu ya, karena emang bener-bener traveling itu gue bener-bener cuma buat lihat see the world aja, see the world, nama kenalan baru apa segala macam. Jadi gue sama sekali nggak nyiapin apa-apa, nggak nyiapin koper, nggak nyiapin modal fisik dan mental buat LDR gitu. Karena ya gue juga ngaca, gue juga pernah gagal di LDR, kayak ya elah di LDR sama orang Indo gagal, apalagi nih jauh banget dan beda zona waktu gitu, kayak ya but I will do it. Ya mungkin ya juga sih, karena simply gue belum pernah berhubungan sama bule. Pas banget ya, kayak belum pernah berhubungan dengan spesies selain orang Asia. Tapi mungkin gue akan coba dengan ekspektasi serendah mungkin. Tapi back to my reality yang saat sekarang ini, pada waktu itu kita udah 1 tahun clear plus segala macam, gue happy sih dengan realita gue sama si Mawar ini. Sempat bitter pas terima email, tapi dia sekarang udah nikah. Gue gak tahu udah pernah belum, tapi gue happy kok. Jadi I'm happy for her. Tapi lo masih kontakan gak sih sama dia sekarang? Gue kemarin email happy birthday bulan September, gak dibales. Oh. Gue WhatsApp juga gak dibalas lagi, kayak udah lost kayak. Entah emailnya dia kenapa-napa aja. Oke. Tapi lo kalau misalnya kayak email dia nggak dibalas kayak gitu, itu masih mempertahankan kenangan positif lo, atau itu udah termasuk kekecewaan? Udah termasuk kekecewaan. Karena memang sebenarnya pas gue email pun gue nggak berharap untuk dibales sih. Jadi rasa sakitnya nggak akan sesakit itu. Jadi emang gue udah expect karena nggak bakal dibales lah. Karena benar-benar kayaknya setelah dia nikah kayak udah benar-benar mengurangi kontak banget gitu. Iya. Nah, apa ya, mungkin jadinya balik lagi yang kayak kalau gue bilang minggu lalu ya, bahwa yang penting tuh adalah tujuan summer love-nya, kayak yang lo bilang kemarin gak sih? Ya. Karena apa ya, tapi menurut lo sendiri, ini sebenarnya mungkin jadi referensi buat yang
yang sort of tertolak ya, bukan tertolak sih, tapi kayak cowoknya nggak mau willingness, nggak kok nggak mau willingness sih, kayak cowoknya nggak mau usaha lebih lanjut untuk melanjutkan hubungan ini karena jujur ya, waktu passion gue berbalas bukan dengan si Owen ya, tapi dengan yang satu lagi, kayak passionnya berbalas, gue yakin dia suka sama gue, tapi yang nggak berbalas itu adalah willingness to put effortnya gitu. Gue ada sih rasa kayak rendah diri karena gue nganggep ya emang ada tantangan ya, tapi kalau lu suka banget sama gue expect dia mungkin akan melakukan usaha lah seperti itu gitu. Kalau menurut lu gimana? Tapi kayak nggak perlu deh, karena kan nggak selalu kayak gitu. Karena ability lo kan mungkin lebih banyak dari si Owen tadi gitu, buat lo yang effortnya nggak seberapa, saja buat dia effortnya emang udah gede banget kan. Tadi lo bilang juga bahwa dia anak magang gitu, sementara udah kerja, apalagi bule, ngomongnya biasanya kan emang budayanya emang semua ditanggung sendiri, dia nggak minta dari orang tua segala macam lah gitu. Dan nyusruk mana-mana apa segala macam, dan ini realita lagi ya, dan realitanya bukan dia nggak suka sama lo, bukan dia nggak mau sama lo, tapi belum tentu ada yang salah sama lo, jadi bukan tentang lo nya juga gitu. Karena ini masalah keinginan, fase hidup, dan persepsi cowoknya soal si Summer Love ini. Mungkin kayak mirip sama gue, mungkin Summer Love buat si Owen ini sama gue ada sama-sama pengen mau Irena apa segala macam gitu. Iya. Sama cowoknya itu sih bukan si Owen. Kalau si Owen sih emang. Oh iya. Iya, itu beda cerita lah ya. Tapi ya sama sih, maksudnya dia juga kayaknya agak sulit untuk support itu, karena ya seperti yang lo bilang tadi, dia juga lebih muda dari gue sih, jadi emang ability-nya beda dengan gue untuk effort LDR gitu. Apalagi nih mau lo ada lagi nggak yang mau ditambahin dulu? Apa ya, benar, baik lagi mungkin perlu kenalin diri sendiri dulu. Lo pas traveling lo mau ngapain, lo tujuan lo apa, lo bukan kategorinya gimana dan segala macam, dan set goal dari awal gitu biar bisa prepare for anything gitu kali ya. Iya, kayaknya sebenarnya tuh soal mengenal diri sendiri, kayak semua orang udah tahu lah ya, mengenal diri sendiri itu penting. Cuman untuk urusan summer love gitu, apa sih yang perlu dikenalin ya? Karena kan sebenarnya ya lo tahu makanan favorit lo juga hitungannya lo mengenal diri sendiri nggak sih? Ini sih sebenarnya apa yang bisa lo tolerate dan apa yang nggak bisa lo tolerate sih. Karena kalau dalam kasus gue mungkin karena waktu itu kondisinya gue juga udah kerja dan situasi kerja gue lumayan enak, gue bisa tolerate jarak sih, karena buat gue itu sesuatu hal yang nggak terlalu sulit. Tapi lu kan waktu itu lu lagi traveling doang kan, selama setahun itu lu kerja, betul. Jadi kayak emang kondisi lo pun juga lebih sulit untuk melakukan itu. Dan sebenarnya message-nya buat yang ngalamin kayak itu ya, lo nggak usah rendah diri kalau emang si cowoknya atau ceweknya kayak nggak mau melanjutkan, karena itu juga bukan soal lo yang kurang ngerti, tapi emang berkaitan dengan kemampuan si orang itu juga kan untuk effort LDR-nya. Terus nah ini kan sebenarnya ada tipe gue, ada tipe lo ya. Tipe gue yang mau kayak jarak tuh buat gue justru kayak oke, itu tantangannya, tapi gimana sih kita bisa mengatasi itu. Dan gue soalnya sempat ngomong gini sih ke salah satu summer love gue, ini bukan Ulan, ini satu lagi, yang lain lagi, karena dia sama concernnya, karena dia nganggep bahwa kita itu bukan reality. Tapi gue sama dia tuh kontakannya tuh lama banget, mau sampai kayak 2 tahunan 3 tahunan, dan pernah ketemu berkali-kali. Dan gue sebenarnya ngomong kayak gini sama dia bahwa dia menganggap this is not, dia tuh nggak pernah bisa melihat realita kita karena kita nggak pernah bareng atau apa. Tapi waktu itu gue ngomong ke dia bahwa this is our reality sebenarnya, ngerti nggak sih Bo? Kayak our long distance itu kan our reality. Realita gue sama dia tuh seperti itu gitu loh. Itu kan bukan kayak sesuatu yang ada di fantasi kita kan. Gitu loh. Jadi kayak ya dia gitu. Kayak yang dia anggap bukan realita itu kan realita kita gitu. I get it. Nah terus
apa ya, terus kan sebenarnya gini ya, saat lo summer love itu lo sebenarnya punya waktunya lumayan minim kan untuk mengambil keputusan gitu ya. Asumsinya orang traveling nggak selama lo ya sampai tahunan gitu asumsinya, apalagi orang Indonesia kan traveling sebulan juga udah lumayan lama gitu. Lo aja yang setahun masih nganggep apa ya, lo aja yang udah traveling setahun lama kan, lo ketemu dia berarti ada setahun gitu lo ketemu dia, itu aja lo masih nggak apa ya, nggak mau memperjuangkan ya, PDKT-nya itu masih kurang gitu. Dan apa ya, nah untuk kayak membantu teman-teman yang lain nih, misalnya untuk ngambil keputusan, lo mau ikut gue yang kayak memperjuangkan summer love meskipun sampai kapok ya, karena gue sama si Owen itu ya itu sih, ya gue nyesel karena membeli, tapi kalau gue nggak turutin, gue tuh penasaran banget, gue nggak bisa aja gitu. Apakah lo adalah orang yang tipe gue atau yang tipe Timo? Lo ada saran nggak sih gimana supaya mereka lebih apa ya bisa? Karena sebenarnya endingnya lo sama gue tuh happy ya. Maksudnya gue akhirnya dapet tuh orang yang apa ya, cowok gue sekarang kan gue juga kenalnya di New York ya, dan dia memang dia berjuang, gue nggak minta, dia berjuang gitu. Terus lo juga ya bisa dibilang endingnya happy kan, bahwa lo bersama cewek yang lo temuinnya di Jakarta. Tapi untuk tahu approach mana yang lebih cocok, itu lo ada tips nggak sih? Ini kayak semacam recap ya. Jadi kayak benar-benar harus tahu sih modal lo punya modal apa. Kalau punya modal yang cukup, kalau misalnya buat membiayai LDR ini ya silakan banget gitu. Karena lo bisa gitu istilahnya, cinta lo bisa, lo punya modal untuk menjalani itu. Tapi kalau emang lo belum ada modal atau gimana ya bisa balik ke tipe Timo yang nikmatnya summer love-nya untuk jadi itu. Jadi dari awal lo udah assess ini lo ya, capital lo di awal. Betul, kan ya harus kalau di bisnis tuh istilahnya FS, visible study. Visible nggak sih studinya ini, visible nggak sih investasinya dan segala macamnya gitu-gitu. Ada hitungannya segala macam, bisa BP di tahun keberapa segala macam, jadi FS-nya harus ada. Sama ya ada sih satu, ya benar, itu penting lo putuskan di awal, karena kayak gini, apa ya, kayak lo akhirnya misalnya akhirnya lo turutin nih untuk lanjut ke LDR-nya, dan lo udah tahu di awal nih kalau kalian akan LDR, tapi akhirnya kalian putus karena LDR, itu gimana ya, kayak lo putus karena hal yang sebenarnya udah lo ketahuin di awal gitu. Beda kan sama lo putus karena ternyata dia seneng atau apa yang lo nggak ketahuin di awal. Tapi menurut gue akan sangat buang waktu dan manis kalau lo putus karena ya itu tadi hal yang lo sebenarnya udah tahu di depan gitu. Satu sih tips yang menurut gue cukup bisa sedikit ngebantu, kalau lo ngelihat Before Sunrise atau kalau lo ngelihat episode Drum Roll Please nya How I Met Your Mother, atau yang di lo dia apa tadi film yang lo bilang itu mau yang pelatih sama Spinning Out. Nah, lo melihat itu sebagai sesuatu yang romantis, lo tuh patah hati atau lo malah happy gitu melihat itu salah satu cara lo mengakses lo tipe Rena atau tipe Timo sih, ya sih. Ya, betul. Ya, kayaknya sih so far itu aja ya yang mau kita sampaikan ya. Lo ada lagi nggak yang belum lo sampaikan? Cukup, semoga bisa menjawab teman-teman yang udah nonton ya. Kalau ada yang mau nanya, boleh dari sekarang sebelum kita habis 1 jamnya. Terus, ya apa nih Ren? Nextnya apa ya? Kita sebenarnya ada beberapa. Yang jelas kita akan ngomongin kota-kota yang pernah kita datengin. Vienna is on the list. New York is on the list juga. Kenapa New York is on the list? Karena ya itu sih, itu kan tempat lahirnya banyak apps ya. Gue juga udah ngomong sih kemarin. Dan ini tuh sebenarnya hal yang menarik yang gue temuin di New York, karena kita tuh kan sebenarnya ngikutin barat ya untuk soal tren-tren seperti itu. Kalau di sini tuh kan kayaknya baru mulai sangat booming untuk hubungan yang non monogami lah ya.
Nah di New York tuh mulai balik ke monogami lagi. Kan kayak tren ya sebenarnya ya, dulu sepeda tren, terus jadi inline skate, terus balik lagi ke sepeda. Nah di New York kemarin jarang yang justru kayak gue mau relationship aja, enggak, kayak gue maunya committed relationship. Kayak mereka udah bosen dengan tren modern love itu. Kan modern love itu udah lama banget kan, buat kita baru, buat mereka tuh udah basi gitu. Ya back to basic. Sekarang tuh lagi kayak gitu. Tapi ntar mungkin kita bahas next ininya ya, next IG live-nya. Menarik. Vienna, New York, Paris. Gue mau tambahin Polandia. Gue cowok-cowok yang mau nyari cewek-cewek cakep Eropa. Terus gue Polandia nomor 1. Oh iya, gue belum pernah kesana sih. Tapi Polandia apa ya, kayak campuran Eropa Barat, Eropa Timur sama Arabian. Jadi mixture semuanya itu, jadi menurut gue sih very exotic ya. Terutama di kota, waktu itu gue ke Warsaw, ke Krakow sih. Jadi Warsaw tuh kayak Jakarta, ibu kota Polandia kan ya. Krakow tuh kayak Bandung lah ya. Terus ada lagi Poznan, sebenarnya Poznan kayak mungkin kayak Sukabumi apa gimana. Pokoknya makin kecil kotanya, ternyata malah makin cakep ceweknya. Gue pikir di Warsaw ya, tapi ternyata enggak. Kalau Warsaw tuh udah kayak melting pot. Tapi kalau kota-kota kecil kayak Poznan sama Krakow tuh kayak masih pure gitu istilahnya. Itu ya wow. Gue aja sampai benar-benar 9/10 gue naik tram, naik bis di jalan apa segala macam. Wow. Iya. Kayaknya Vienna tuh terpisah, terus si Eropa banget tuh kayak jadi satu deh. Karena apa ya, itu kan kebutuhan ya sebenarnya ya. Ya Poland agak jauh sih, cuman kayak mungkin dating di Europe tuh kayak lo tuh bisa dating di Jerman, tapi ntar lo tuh bangunnya kayak di Belanda atau gimana gitu. Kayak iya benar. Udah lintas juga, udah bisa banget kayak gitu. Iya. Oke deh, mau kita tutup aja nih, Mo. Yes, live ini bisa ditonton ulang di YouTube-nya Cinta to Business. Dia channelnya Cinta to Business, nanti akan diupload sama Rena. Sama kita juga masuk ke podcast buat dengerin sambil tidur. Potluck podcast kayak di posternya. Potluck. Iya, Potluck. Ada di Potluck podcast POD-LUCK gitu. Jadi nextnya kita masih ada lagi yang mau bahas apa nih? Jadinya si kota-kota itu ya. Ya bisa. Oke, thank you buat yang udah dengerin kebagian apapun dari depan sampai habis. Ketemu lagi di waktu kita mau Rabu lagi atau mau coba hari lain, Mo? Nanti kita setiap Rabu kayaknya bisa inilah, kita bikin konsisten aja setiap Rabu jam 8 kayaknya asik kok. Setiap Rabu aja ya, between jam 8 atau jam 9 ya, tergantung janjian IG live yang lain dengan Instagramer lainnya. Oke. Thank you buat waktunya, Mo. Bye. Thank you juga.